Terima kasih Anda masih bersama redaksi pagi akhir pekan spesial kemerdekaan. Dan kita akan langsung saja nih menuju ke kawasan Istana Merdeka Jakarta. Ya, dan sudah ada Irina Wardani dan juga Roni Satria di sana. Kita akan ke Irina dulu. Selamat pagi Irin, silakan laporan Anda seperti apa suasana di Istana pagi ini. Irin. Ya, selamat pagi Rizky dan Lia. Kalau bisa Anda lihat di sini saya sedang berada di gerbang yang menuju ke dalam istana yang khusus untuk para undangan yang mendapatkan undangan. Kalau Anda bisa lihat ada yang memegang kotak amplop warna biru itu sudah mendapatkan kursi, dan kursinya pintu ini menuju ke kursi F dan G. Begini antriannya. Nah, Rizky dan Lia, kalau kita berbicara mengenai Hari Kemerdekaan tidak lepas rasanya dari kostum-kostum. Kalau Anda bisa lihat kostum-kostumnya sangat menarik seperti parade fashion show kalau bisa saya tunjukkan ya. Ada yang memakai baju, dan saya baru tahu baju-baju daerahnya, bersama dengan dua orang mbak-mbak yang cantik banget. Ini pasti persiapannya udah lama. Ini sebelumnya saya mau nanya, namanya siapa Mbak? Namanya Mutiara. Mbak Mutiara. Kalau Mbak namanya? Nama aku Novia Rawati. Nah, ini bajunya, ini beneran kayak fashion show ya hari ini. Mbak dapat jalur undangan melalui apa nih? Saya dapat dari partai. Oke, dari partai. Kalau Mbak dapat? Kalau aku nge-war bid 1. War bid 1. Nah, proses warnya gimana sih Mbak? Kalau bid 1 lumayan agak gampang, tapi kalau bid 2, bid 3 kayak agak-agak susah, Kak. Jadi beneran niat ya? Iya. Nah, niatnya bisa dilihat dari kostumnya nih. Saya mau tanya, kostumnya ini disiapkan berapa lama? Khusus untuk, apakah khusus ini? Jangan. Iya, Khusus untuk ini? khusus buat acara kemerdekaan. Ini mewakili pakaian kebaya khas Indonesia ya? Saya dari Jawa Barat ya. Jawa Barat? Iya. Tapi modif gini ya? Modif ya. Milik pribadi atau baru jahit? Baru jahit. Oke, beneran niat, beneran niat. Banget. Oke, kalau Mbak ini bajunya asal dari Palembang. Palembang. Bikin sendiri ya. Memang niat pakai Palembang atau asalnya dari Palembang? Aku sebenarnya asalnya dari Bugis, tapi mau kenakan baju Palembang aja. Palembang gitu ya. Jadi niatnya khusus untuk ini pakai baju Palembang. Iya, Kak. Persiapannya berdua berapa lama? Aku seminggu, Kak. Seminggu. Iya, buat nyiapin bajunya. Oke, kalau Mbak? Saya 2 minggu. 2 minggu memang beneran niat sekali, dan ini udah mau masuk ya ke dalam ya. Selamat menikmati perayaan Hari Kemerdekaan. Nah, itu Rizky dan Lia, memang seperti parade fashion show ya. Baju-baju daerah yang memang ditunjukkan sebagai ciri khas selama perayaan Hari Kemerdekaan ini, yang nantinya akan kita lihat lagi ada berapa banyak lagi tamu-tamu undangan yang akan menghadiri, khususnya untuk masyarakat umum ya, karena seperti dibilang tadi ada yang war tiket untuk hadir di Istana Negara karena memang sudah lama sekali. War tiket ini sudah berlangsung sekitar 1 bulan. Masyarakat yang berniat untuk hadir untuk ikut upacara dan harus prepare bajunya. Saya pakai baju terjadi ya kalah sama yang lainnya. Rizky dan Lia. Ya, baik. Terima kasih Irin Wardani, luar biasa ya. Melaporkan dari ini tempat masuk atau gerbangnya orang-orang yang diundang ke istana. Dapat yang undangan dapat tadi. undangan setelah nge-war tadi loh. Betul, Luar ini kan kalau kita tahu sih. memang nge-warnya ada beberapa gelombang. Ini yang gelombang pertama langsung dapat katanya. Gercep standby terus kayaknya. Baik, Irin, terima kasih atas laporan Anda. Nanti kita akan tunggu lagi tentunya update dari sana ya. Berikutnya kita juga akan ke rekan kita yang satu lagi, ini ada Roni Satria. Ya. Wah, kalau Roni ini kayaknya nge-war baju daerah juga nggak nih? Roni udah siap juga dengan baju daerah. Roni, kalau di tempat Anda sudah ada keramaian apa, bisa diceritakan dari sana? Kalau tadi kan Irin ceritain tentang tamu-tamunya nih yang datang di gerbang masuk. Roni, silakan. Ya Rizky, memang menarik sekali tadi kalau juga saya mendengar apa yang disampaikan Irin dengan tamu-tamu yang sudah mulai. Pagi-pagi setelah tamu ini berkumpul, kemudian kan ada tadi yang dapat duduk seperti itu. Nah, mereka belum pengen duduk dulu, biasanya mereka pengen foto-foto dulu. Saya tunjukin ke belakang ya. Nah, ini kita di sisi tepatnya, kalau saya ini berdiri dekat dari Albade yang nantinya akan mengiringi musik maupun juga paduan suara dari seluruh Indonesia. Tetapi kalau kita lihat tamu-tamu yang ada di sana, Anda mungkin bisa lihat ada kursi-kursi untuk nanti para pejabat, menteri, kemudian tamu-tamu undangan yang nantinya akan datang. Kita juga akan menantikan mereka akan pakai kostum apa. Biasanya ini yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia. Bapak Presiden akan pakai baju apa ya? Nah, itu juga biasanya akan menjadi simbol-simbol tertentu, cara berkomunikasi oleh seorang pemimpin Indonesia dalam
hari kemerdekaan ini, kemudian juga bagaimana para menteri termasuk juga kabinet dan tamu-tamu yang lain. Biasanya juga kita lihat ada tamu-tamu dari negara asing pun juga nggak mau kalah, biasanya akan pakai baju apa. Ini akan menjadi sorotan. Tetapi kalau masyarakat yang tadi sudah diwawancara oleh rekan kita Irin, saya juga tadi sempat di live sebelumnya mewawancarai warga yang juga war tiket seperti itu. Mereka memang menyiapkan juga outfit atau kostum daerah yang menarik, yang bagaimana bisa maksimal, bahkan persiapan dari pukul 2 dini hari harus make up dulu. Kemudian ada yang datang dari Lampung, ada yang datang dari Sukabumi, dan mereka akhirnya kalau udah nyampe di dalam istana, karena memang kesempatan untuk berada di istana kan juga nggak bisa dirasakan setiap hari, sehingga ketika mendapatkan tiket tersebut rasanya sesuatu yang cukup dirasakan pengalaman yang nggak akan terlupakan. Jadi mereka pasti akan mengabadikannya terlebih dahulu gitu. Nah makanya tadi saya lihat hampir sebagian besar foto-foto. Dan mereka tentunya tadi saya sempat bertanya, kira-kira di sini datang buat ngapain sih? Kenapa kan bisa nonton dari televisi aja gitu? Tapi ternyata memang beda rasanya. Katanya kan pengen lihat langsung, pengen dengar langsung apa acara-acara yang akan disuguhkan. Kalau misalnya kita nonton televisi Paskibraka, mungkin vibe-nya akan berbeda kalau melihat langsung. Saya juga tahun lalu berada di sini, dan tahun ini saya juga pasti menunggu hal yang sama. Biasanya Paskibraka sudah pasti. Dan juga pengisi acara, Lia dan juga Rizky. Kalau untuk hari ini, sudah saya dapat bocoran nih. Katanya nanti akan ada cakrakan dan juga Isyana Saraswati yang nanti katanya akan nyanyi bareng. Lalu ada kirap merah putih, sudah pasti. Ini yang akan menjadi, yang sudah sejak zaman Jokowi sebenarnya dilakukan kirap merah putih dengan kereta kencana dari Monas. Ini juga nanti menjadi suatu seremoni yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat, biasanya detik-detik hingga menuju bagaimana pengibaran bendera dilakukan oleh Paskibraka. Nanti juga akan ada siapa selain dari Cakrakan dan Istana, ada Rosa, tapi bukan Roni Satria. Mungkin singkatannya nyaris sama, tetapi yang ini Rosa beneran penyanyi yang akan nampil nanti. Dan juga nanti akan ada pasukan kuda, atraksi militer, dan banyak lagi. Ini yang menjadi agenda tahunan. Kalau bisa dibilang ada yang sama, ada yang berbeda, ada yang dipertahankan, ada yang dilanjutkan. Tetapi memang menjadi daya tarik magis tersendiri di 17 Agustus. Semangat itu selalu dipupuk. Nah, apalagi untuk di 80 tahun ini. Kalau kita lihat kan tadi masyarakat, saya bertanya, kenapa sih mau datang jam 2? Kenapa sih mau udah dari jam 5 sudah standby di sini? Tapi mereka bilang, tahun sekali untuk bisa menunjukkan rasa nasionalisme dan juga bagaimana melihat langsung detik-detik itu diperingati untuk kemerdekaan. Itu sesuatu yang sangat bisa mendalam rasanya untuk bisa memberikan inspirasi juga bagi orang-orang sekitar mereka. Kembali ke Anda, Lia, dan juga Rizky. Tuh, jadi makin gak sabar kita melihat rangkaian acara pagi hari ini. Tadi pasti beda kalau di sana. Tapi tenang aja, kalau misalnya memang tidak bisa ke sana, nggak bisa nge-war waktu itu ya. Kita akan sajikan di sini secara penuh dan juga menarik. Betul. Apa saja yang akan dilaksanakan di istana. Masih bisa dilihat semuanya tentunya. Baik, terima kasih Rosa alias Roni Satria ya atas laporannya tadi di kawasan Aubade Istana Merdeka. Itu sudah mulai meriah sekali di sana. Tadi kan udah ada Irin juga ngelaporin orang-orang, ada tamu-tamu yang datang di pintu. Roni tadi laporin bagaimana suasana di depannya. Kemudian ini kita akan langsung ke dalam Istana Merdeka Jakarta. Ya, sudah ada anchor CNN Indonesia Diana Valencia. Ini Diana ada di dalam. Oh, ada di dalam. Diana tuh udah ramai. Selamat pagi Diana. Diana, seperti apa suasana di dalam area Istana Merdeka pagi ini? Lenita juga Rizky, saya mau kasih spill dikit. Lihat Nona makin gagal bikin kakak makin suka. Nah, itu nanti adalah salah satu lagu yang akan ditampilkan ya, nanti menjadi salah satu acara hiburan ya, yang akan mengiringi upacara kenaikan bendera Republik Indonesia. Nah, kalau tadi Anda tanya sekiranya bagaimana sih situasinya, saya akan tunjukkan kepada Anda bersama dengan foto jurnalis CNN Indonesia Andika Marianto yang tepatnya ini sedang berada di pintu Bali. Jadi saya akan mengajak Anda, Lianita dan juga Rizky. Jadi ini adalah tempat untuk beberapa tamu begitu ya, ataupun undangan untuk masuk, kemudian mengambil merchandise. Nah, isinya apa aja? Kita tanyakan ya, salah satu mungkin ke kakak yang satu ini. Halo, selamat pagi Mas. Salam kenal, namanya siapa? Aditya, Mbak. Lampung, Mbak. Aduh, memang asalnya dari Lampung? Iya, dari Lampung. Oke, Mas Adit, aku boleh ini kan mendapatkan goodie bag ya. Setelah ini kita boleh unboxing bareng-bareng ya?
Boleh ya, ini aku agak pegang dikit Mas Adit, nunjukin sedikit boleh ya. Ini selain dapat payung, Nunjukin sedikit boleh ya. Ini selain dapat payung loh ya, Lianita dan juga Rizky. Sini payungnya aku ambil. Ada apa aja? Pertama dapat topi. Oh, ada logonya juga Iya, ya. ada logonya. Ih, luar Terus biasa. dapat apa ini? Oh, guidebooknya Buku sepertinya peristiwa ya. sekitar proklamasi. Jangan lupa dibaca ya Mas Adit. Iya. Oke, apalagi Dapat dapat apa, kipas. kipas. Aduh, ini kayaknya saya yang lebih butuh kayaknya ya, Iya. kipas. Lalu ada apa lagi Mas Adit? Sepertinya ada baju. Ada baju luar biasa, ada baju Iya. juga. Terus ada apa lagi Mas? Ada harta karun Wah. apa lagi di dalam sini? Banyak banget ini. Banyak Kak. ya. Oh, ada Ada- tempat pensil juga Iya, kayaknya tempat ya. pensil. Ya, Lianita mungkin nanti lagi. Tanya buku-buku Pak Prabowo mungkin ya. Buku-buku menyangkut soal kemerdekaan. buku-buku menyangkut soal Buku-buku kemerdekaan. sejarah, iya, Buku-buku kemerdekaan. sejarah dan juga kemerdekaan. Waduh, Mas Adit ini siap-siapnya dari jam berapa sih? Memang domisilinya di Jakarta ya? Oh, kirain adatnya aja atau sukunya aja dari Lampung, tapi ternyata memang dari Lampung. Dan ini dapat undangan, wah, war tiket. Nah, ceritain deh tuh war tiketnya gimana sih, susah gak sih? Tiketnya cukup susah karena servernya sendiri kan sempat down gitu ya. Tapi waktu dicoba berkali-kali dapat. Apakah ini? 30 menit aja sih Mbak warnya. Oh ini keren lah ya. Ini war tiket konser cosplay kayaknya ya. Kalau tadi, tapi ini apakah kali pertama Mas Adit menonton langsung upacara kenaikan bendera atau seperti apa? Oh iya, ini kali pertama saya juga kalau ke Jakarta saya baru 2 kali dan ini 2 kalinya saya ke Istana Negara. Apa nih ekspektasinya nih selain mungkin yang cuaca yang agak hangat begitu ya? Ekspektasi saya sih semoga ini di luar lebih dari ekspektasi saya sih. Oke. Terus juga kan katanya pagi hari ini bakal sebelum upacara bakal ada Acara hiburan. Oh, betul ya. ini dari jam segini. Kalau untuk upacara sendiri kan katanya jam 9.40, betul. Oke, Mas Adit sedikit dong. Ini mungkin makna kemerdekaan buat Mas Adit. Apa nih, karena udah 80 tahun Indonesia merdeka, apa sekiranya yang Mas Adit maknai sebagai warga negara Indonesia? yang saya maknai merdeka sendiri artinya kita merdeka lahir batin ya. Merdeka secara finansial, merdeka tidak ditindas negara sendiri. Menurut saya sih asal kita hidup sejahtera itu sudah merdeka ya. Oke. Dan kita harapkan semua merdekanya merata begitu ya. Baik, terima kasih ya Mas Adit. Saya kembalikan payung dan juga dompetnya, takutnya disangka copet. Terima kasih Mas Adit, selamat menikmati nanti atraksi. Semoga sesuai ekspektasi. Dadah Mas Adit, terima kasih. Dadah Mas Adit, terima kasih. Nah itu tadi Lianita dan juga Rizky ya, ada banyak sekali. Nah ini kalau Anda lihat, ini pintu Bali. Jadi seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya, Lia dan juga Rizky, bahwa di sini ini adalah tempat pengambilan merchandise. Jadi yang tadi kita unboxing itu, mulai dari tote bag, kemudian payung, ini semua itu diambilnya di area sini. Nah tapi sebenarnya memang tidak hanya pintu ini saja. Jadi kurang lebih ada 8 akses masuk pintu. Kemudian kalau tadi Mas Adit begitu ya, Lia dan juga Rizky sempat menyinggung soal ada atraksi, kemudian juga ada fly pass begitu ya. Memang benar sekali bahwa memang di tahun ini ada sejumlah atraksi yang sudah dipersiapkan. Mulai dari nanti ada pengibaran bendera dari atas begitu ya. Ada giant flag yang akan berkibar, tentunya bendera merah putih di atas. Dari TNI Angkatan Udara ada 52 pesawat TNI AU. Mulai dari kalau saya tidak salah ada pesawat F-16, kemudian juga ada heli Karakal, ada banyak sekali sebenarnya, ada 52. Kemudian kalau soal kapan nanti upacara akan dimulai, nanti kita akan tunggu trompet pertama kalau berdasarkan rundown, ini di pukul 9.40. Kemudian Lia dan juga Rizky, kalau saya boleh bercerita sedikit gitu ya, saya akan bergeser sedikit kemudian menunjukkan kepada Anda. Kalau Anda lihat di tahun ini begitu ya, memang para tamu undangan ini jauh lebih sederhana baju adatnya begitu ya jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena memang di undangan ini itu diberikan imbauan atau anjuran kepada para tamu undangan yang hadir di Istana Negara untuk mengikuti upacara ini
untuk memakai kebaya yang simple, entah itu kebaya Encim, kebaya Jawa seperti yang saya kenakan tadi, atau kebaya Melayu yang tidak begitu banyak memakan tempat. Seperti misalnya harus memakai aksesoris kepala yang mungkin kalau jadi tamu undangan yang duduk di belakangnya agak kasihan begitu ya, lihat dari sini karena harus berhalau. Nah, karena masalah itu maka istana mengambil begitu ya imbauan ataupun keputusan mereka yang datang di sini harus menggunakan baju adat yang sederhana, tetapi kurangi esensi. Kalau kita mengutip pernyataan dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang menyebutkan bahwa tidak ada upaya untuk mengurangi esensi menomorsatukan pakaian adat, tetapi ini supaya lebih banyak muat orang begitu ya, karena di tahun ini ada 8.000 tamu undangan di pagi hari, kemudian di sore hari ada 8.000 tamu undangan juga yang 80% lainnya merupakan masyarakat yang luar tiket seperti tadi yang Mas Adit lakukan begitu ya. Dan mungkin nanti sebentar lagi acara hiburan akan dimulai. Ada beberapa nama tersohor mulai dari Cakrakan, kemudian ada Isyana Sarasvati, kemudian juga ada Open Silet Up dan masih banyak lagi. Dan kita nantikan nanti keseruan juga kesemeriahkan gitu ya HUT ke-80 Republik Indonesia di saat ini saya kembalikan ke studio Lia dan juga Rizky. Iya, baik Diana, terima kasih. Kita sudah dapat bocoran dari luar sudah dapat, dari depan sudah dapat, dari dalam juga. Plus semuanya goodie bag-nya sudah dibocorin sama Diana Valencia. Dan juga termasuk alasan kenapa tahun ini tamu-tamu undangan yang hadir di dalam itu lebih simple katanya bajunya. Jangan menggunakan hairpiece yang terlalu berlebihan ternyata karena agar tidak mengganggu tamu-tamu lainnya untuk sama-sama bisa menyaksikan acara ini dengan nyaman. Jadi memang imbauan gitu. dari istana seperti itu ya. Baik Diana Valencia, terima kasih atas laporannya. Selamat kembali bertugas. Dan redaksi pagi akhir